Dua film paling laku di Indonesia, Agak Lain 2 dan Jumbo, dibuat oleh stand-up komedian. Padahal awalnya stand-up komedian ini cuma ngelawak di atas panggung. Ada gua gedor-gedor, abang cepetan diam. Abang belum selesai. Kenapa ya mereka bisa kayak gitu? Bahkan mereka ini bisa lintas seni, ke acting, nulis buku, ke musik. Oke, kenapa mereka bisa kayak gitu? Gue bakal bahas semuanya di video kali ini. Stand up comedy adalah seni komedi one man show di atas panggung yang biasanya tuh bawain keresahan atau pengamatan untuk dijadikan komedi di atas panggung. Komedi jenis ini tuh ngandelin banget kemampuan verbal. Dan biasanya tuh topiknya yang dibawain gak jauh-jauh tuh dari sosial, politik, atau pengalaman pribadi. Struktur dari komedinya itu biasanya ada premis, setup, dan punchline. Tapi sebelum ngomongin lebih jauh kenapa mereka bisa sampai lintas seni, gue bakal bahas dulu sedikit sejarah tentang stand up comedy. Jadi kalau ditelisik lebih jauh nih, jauh sebelum ada stand up comedy yang modern kayak sekarang, di zaman kerajaan tuh dulu juga udah ada. Cuma namanya tuh badut istana atau jester, yang tugasnya itu menghibur raja dan petinggi-petinggi istana. Tapi nggak cuma menghibur, jester itu juga bisa mengkritik raja dan petinggi-petinggi istana. Dan di masa itu pelawak tuh dilindungi banget karena dianggap aset penting kerajaan. Jadi emang udah dari dulu banget komedi tuh jadi alat kritik sosial. Tuh, komedian tuh mengkritik, bukan menjilat. Di Amerika, tahun 1880-an, muncul teater namanya vaudeville. Itu tuh isinya macem-macem, ada penyanyi, ada pelawak, ada akrobat, sulap, segala macem. Di vaudeville, pelawaknya tuh one man show, di atas panggung, tapi lebih deket sama penonton. Nah, bibit-bibit stand up modern munculnya dari sini. Nah, seiring kemajuan teknologi, mulai tuh muncul acara-acara komedi di TV. Salah satunya, di tahun 1959, ada acara namanya The Steve Allen Show. Di acara ini juga mulai munculin stand up komedian, namanya Lenny Bruce. Jadi bisa dibilang di titik ini nih, stand up tuh makin berkembang, makin dikenal luas. Di Indonesia, stand up comedy mulai booming di tahun 2011. Setelah diadakannya stand up night pertama di Comedy Cafe di Kemang. Bisa dibilang tuh di titik ini juga jadi tonggak sejarahnya stand up Indo. Komunitas utama yang naungin stand up comedian di Indonesia. Tapi jauh sebelum itu, stand up comedy sebenarnya udah ada di Indonesia. Iwel Sastra, salah satu komika awal di Indonesia, bahkan udah bikin show stand up comedy di tahun 2004. Stand up comedy juga makin dikenal luas di Indonesia semenjak ada kompetisi di TV kayak Suci dan Suca. Lanjut, gue bakal bahas bedanya budaya stand up comedy di Amerika dan di Indonesia. Kalau di Indonesia, karena budaya kita tuh guyup, ngumpul, jadi lebih ke community. Kalau di Amerika tuh mereka lebih individual. Makanya di Indonesia tuh komunitas jadi tempat bertumbuh. Di komunitas juga komika-komika baru ini latihan, belajar, open mic. Nah, kalau di Amerika tuh mereka lebih banyak di comedy club. Komunitas stand up Indo tuh nyebar di kota-kota besar di Indonesia. Mereka tuh biasanya ngadain latihan atau bisa dibilang open mic itu seminggu sekali. Di Jabodetabek aja, kalau lu mau, itu seminggu full, lu bisa latihan tiap hari di tempat yang berbeda. Dengan budaya yang guyup ini, jadinya komunitas stand up di Indonesia tuh solid banget. Anak-anaknya tuh saling support, saling bantu. Ngomongin kemampuan verbal, hal inilah yang bikin mereka tuh bisa lintas kesenian, ke musik, ke acting, nulis buku. Karena kan semua kesenian ini butuh kemampuan verbal yang baik. Makanya stand up itu jadi modal dasarnya mereka. Oh iya, fun fact sedikit. Kalau di dunia film, sebenarnya tuh ada dua teknik stand up yang ngebantu banget komika-komika ini untuk acting. Ada impersonate dan ada act out. Nah, impersonate gampangnya adalah teknik ngikutin gestur, mimik muka, suatu tokoh terkenal untuk menciptakan kelucuan. Nah, sutradaranya Jumbo, Rian Adriandi, itu jago banget di teknik ini. I want to say to my friends from Indonesia, from Menteng Dalam, that I am already a motherfucking president.
Kalau act out, itu adalah teknik memperagakan sesuatu untuk menciptakan komedi atau kelucuan. Fajar Nugra, Pras Teguh, itu jago banget di teknik ini. Jadi intinya, selain kemampuan verbal mereka yang baik, komunitasnya juga solid. Itulah kenapa mereka tuh sekarang ada di mana-mana. Dan sebenarnya tuh ada satu pertanyaan lagi, kenapa ya kita tuh bisa relate sama karya-karya mereka? Kayak stand up komedinya, musiknya, bukunya, filmnya. Kalau kata Raditya Dika, stand up tuh lahir dari keresahan. Nah, bisa jadi keresahan yang mereka bawa tuh sama kita, makanya kita bisa relate. Makanya sebenarnya stand up comedy itu bukan cuma soal lucu, tapi cara si komika ini melihat dunia dan menyampaikannya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang stand up comedy. Boleh banget kalau mendiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Viva la Komtum.